semuanya? Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di tengah wabah COVID-19 ini, Allah selalu menjaga kita karena hanya Dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga buat kita semua. Tentunya jangan lupa kita mendekatkan selalu kepadanya. Baik anakku sekalian, untuk pembahasan pada hari ini, Ibu akan membahas tentang yang namanya ilmu tajwid. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembahasan materi kita pada video pembelajaran kali ini, yakni pembahasan kita pada hari ini akan menjelaskan tentang mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqal kilmi. Baik, anak-anakku sekalian, bersama Ibu Sri Mulyaningsih, kita akan membahas terkait dengan pembelajaran ilmu tajwid tentang mad lazim, yakni mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan musaqal kilmi. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya motivasi kita untuk mempelajari ilmu tajwid ini adalah tidak lain dan tidak bukan tentunya ingin membenahi bacaan sesuai dengan tuntunan. Baik, selanjutnya untuk pembahasan materi kita akan terlebih dahulu apa kompetensi yang dicapai pada materi tentang mad lazim, mukhaffaf, dan musaqal kilmi ini. Diharapkan tentunya kalian mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad lazim, musaqal kilmi. Lalu, untuk mencapai kepada kompetensi tersebut, maka apa yang harus kita capai? Ya, diharapkan tentunya kalian mampu menjelaskan pengertian mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqal kilmi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqal kilmi di dalam surah-surah pilihan, yakni dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan cara membaca mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqal kilmi. Baik, anak-anakku sekalian, ya, itu terkait dengan apa yang kita akan capai dan kita tuju pada pembahasan kali ini. Dan berikutnya kita akan masuki pada materi mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya, kita pahami secara bahasa, mad artinya adalah panjang. Lazim artinya harus atau pasti atau adalah wajib. Mukhaffaf artinya adalah diringankan, ya, atau ringan. Sedangkan kilmi adalah kalimat. Berarti apa yang bisa kita pahami dari pengertian bahasa ini? Yakni bacaan yang harus dipanjangkan dan tentunya diringankan cara membacanya. Nah, pengertiannya adalah huruf mad, alif, ya, dan wawu bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, kemudian contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi itu ada terwujud di dalam Al-Quran, yakni hanya dalam satu lafaz yang berbunyi al-ana. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan coba yuk mengidentifikasi mad lazim mukhaffaf kilmi. Artinya, kapan ya terjadinya bahwa hukum bacaan itu adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Ciri-cirinya pertama, yakni adanya huruf mad, yaitu alif ketika didahului fathah, adanya ya sukun didahului oleh kasroh, dan adanya wawu sukun didahului oleh dhamma. Nah, ketiga huruf ini adalah merupakan huruf mad, ya. Maka ketika bacaan terdapat huruf mad tersebut, bacaannya harus dipanjangkan. Lalu yang ciri yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi, huruf mad tersebut bertemu dengan sukun asli. Yang ketiga, harus di dalam satu kalimat. Nah, di dalam Al-Quran seperti tadi yang Ibu sampaikan hanya terdapat pada kata al-ana, yakni
terdapat di surah Yunus ayat 51 dan 91. Nah, kita akan masuki pada bagaimana kita mengidentifikasi ciri-cirinya. Yuk perhatikan ya, kata al-ana. Pertama, kata al-ana di sana kalian dapati adanya huruf mat, yakni huruf alif. Betul. Ya, ada huruf alif yang dipanjangkan. Yakni, nah bacaan itu berarti adalah merupakan mat. Nah, karena mat lazim biasanya ditandai juga ada harokat bendera. Tandanya bacaan itu lebih dipanjangkan dari 2 harokat. Ya. Yang kedua, cirinya adalah setelah huruf mat tadi diikuti adanya huruf yang berharokat sukun asli. Apa itu sukun asli? Artinya bahwa bacaan itu bukan disukunkan atau dimatikan karena waqaf, karena di akhir ayat, melainkan memang berharokat sukun asli atau mati ya. Dan ketiga, cirinya adalah terjadinya di dalam satu kalimat. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik anakku sekalian, berikutnya kita akan melangkah kepada bagaimana cara kita menggambarkan atau mendeskripsikan bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi. Kita perhatikan kembali ya, kata al-ana. A, kalimat A, huruf A ya, huruf matnya. Nah, dibacanya harus panjang 6 harokat. Karena apa? Karena mat lazim. Jika hukum itu disebut mat lazim, maka tadi dikatakan di awal wajib atau harus dibaca panjang 6 harokat. Tidak boleh kurang ya. Kemudian kata a setelah dipanjangkan, cara bacanya pun diringankan. Kenapa? Karena dia diikuti oleh huruf yang berharokat sukun asli, yakni terdapat di sana pada huruf lam sukun. Maka cara membacanya harus dibaca jelas. Apanya? Huruf sukunnya, artinya berharokat sukunnya dibaca jelas. Ya, tidak boleh dibacanya dengan cara diidghamkan. Ya, coba kita praktekkan ya cara membacanya pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa bacaan itu panjangnya sampai dengan 6 harokat? Karena kan tidak boleh kurang ya. Maka anak-anakku bisa dengan cara membuka ke-6 jari kalian. Kemudian kalian gerakkan ya ujung jarinya setiap detiknya sampai jari ke-6-nya. Yuk coba kita lakukan ya. Dibuka ke-6 jarinya. Sudah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Baik, sekali lagi ya, diulangi. Dibuka kembali ke-6 jarinya, kemudian digerakkan ya ujungnya sampai dengan jari ke-6. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Sudah bisa? Alhamdulillah. Untuk lebih yakin lagi dicoba ya sekarang di surat Yunus ayat 91-nya. Dibuka kembali tangan ke-6 jarinya. Yuk kita gerakan lagi. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baik, bagaimana? Sudah bisa lebih paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan hukum yang kedua. Apa itu? Mat lazim musaqqal kilmi. Apa itu mat lazim musaqqal kilmi? Secara bahasa, mat artinya panjang. Lazim artinya harus atau pasti, ya, atau wajib. Lalu musaqqal artinya diberatkan. Dan kilmi adalah kalimat. Artinya sama, berarti adalah bacaan yang harus dipanjangkan dan cara bacanya mesti diberatkan. Gitu ya. Nah, pengertiannya apa berarti secara istilah? Yakni adanya huruf mat.
bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Oke, cara bacanya mat lazim itu wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Dan contoh mat lazim ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan contoh bacaan mat lazim. Baik anakku sekalian, selanjutnya kita akan ketahui kapan terjadinya mat lazim musakol kilmi. Nah, terjadinya mat lazim musakol kilmi dapat diketahui pertama tentunya seperti mat lazim mukhafaf adanya huruf mat. Sekali lagi adanya huruf mat yakni alif yang didahului fathah, ya sukun yang didahului kasroh, dan waw sukun yang didahului oleh dhammah. Nah, kedua bertemu huruf mat itu dengan huruf bertasydid. Dan yang ketiga berada dalam satu kalimat. Oke, di dalam Al-Quran di antara contohnya, yuk kita perhatikan contoh kata waladhdallin. Pertama, di sana pada kata waladhdallin adanya huruf mat. Apa huruf matnya? Yakni alif ya. Ada huruf do di huruf do. Nah, di situ ada huruf mat. Kemudian ciri yang kedua adalah setelah huruf mat alif tadi kemudian diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid. Yakni huruf apa? Di huruf lam ya. Di sana ada huruf lam yang berharokat tasydid. Nah, lalu hukum mat lazim ini harus terjadi di dalam satu kalimat. Oke, paham tum ya? Untuk lebih paham coba kita perhatikan kembali contoh yang kedua. Pada contoh kedua, kalimat qala atuhadduni. Nah, pada contoh kedua ini justru kita didapatkan satu kata ada dua contoh hukum bacaan mat lazim musakol kilmi sekaligus. Ya, nih luar biasa. Dalam satu kata ini ada dua contoh hukum bacaan mat lazim musakol kilmi. Ya. Nah, tapi Ibu akan membahas kepada huruf mat yang asal dari waw. Oke, cirinya pada contoh kedua ini pertama adanya huruf mat, yaitu huruf apa? Waw ya, adanya huruf mat waw yang tentunya didahului oleh dhammah. Lalu huruf mat tersebut diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid, yaitu huruf ada nun yang bertasydid. Lalu yang ketiga, terjadinya kata tersebut ada di dalam satu kalimat. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya kita coba praktekkan bagaimana cara membaca hukum bacaan mat lazim musakol kilmi. Baik, kita coba perhatikan ya. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan bacaan mat lazim musakol kilmi? Pertama, perhatikan. Pertama adanya huruf mat. Do dibaca panjang 6 harokat ya, karena merupakan mat lazim. Bagaimana caranya? Yuk, sama seperti tadi, kalian silakan buka ke-6 jari kalian, kemudian kalian gerakan ujungnya ya sampai dengan jari yang ke-6 ya setiap detiknya. Yuk, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Oke, di sana huruf do-nya ada huruf mat, maka dibacanya panjang 6 harokat. Lalu yang kedua, kalimat huruf yang tadi dipanjangkan 6 harokat diidghamkan atau dimasukkan ya, diberatkan. Karena apa? Karena diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid, yakni huruf lam bertasydid.
Maka caranya diberatkan panjangnya, kemudian diberatkan atau diidghamkan. Sekali lagi ya, coba kita praktekkan. Ya, caranya boleh dengan seperti tadi, 6 jarinya dibuka, kemudian digerakkan setiap ujungnya sampai dengan jari ke-6. Waladdallin. Sekali lagi ya, diulangi. Waladdallin. Oke, paham tuh? Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan contoh kata kedua. Contoh kata kedua, huruf matnya yakni huruf waw di sana juga dibaca panjang 6 harokat karena merupakan mat lazim. Ya, betul. Karena mat lazim, maka harus dipanjangkan 6 harokat. Ya. Contoh. Qala atuhajjuni. Jadi huruf pada contoh kata qala atuhajjuni ini ada 2 contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal kilmi, yakni terdapat pada kalimat hajju. Ya, ada huruf mat di ha kemudian bertemu dengan huruf jim yang bertasdid. Lalu yang kedua ada huruf mat lagi yakni huruf wawu ya, panjang di 6 harokat, lalu setelahnya diikuti lagi dengan huruf bertasdid yakni pada huruf nun yang bertasdid. Maka cara bacanya harus diidghamkan nunnya. Huruf matnya yang dibaca panjang 6 harokat diidghamkan atau diberatkan karena adanya huruf bertasdid. Oke, sekali lagi dibuka ya 6 jarinya. Coba kita praktekkan biar tidak kurang dari 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atuhajjuni. Oke, sekali lagi ya, diulangi. Qala atuhajjuni. Oke, paham tum ya? Jadi caranya dipanjangkan kemudian diberatkan karena ada huruf bertasdid ya. Jikalau di contoh kedua huruf bertasdidnya adalah huruf gunnah nun bertasdid, maka caranya idghamnya ditekankan lagi 2 harokat. Berbeda dengan contoh yang pertama waladdallin ya, hanya diberatkan saja tapi tidak mesti diidghamkan dengan cara ditekan ya 2 harokat. Tidak perlu seperti itu. Ya, kalau di contoh kedua harus ditekankan atau diidghamkan karena bertemunya mat dengan adanya nun bertasdid yang merupakan hukum bacaan gunnah ya. Oke. Baik, selanjutnya dalam Al-Qur'an tadi contohnya ya sudah kita praktekkan sama-sama. Berikutnya anak-anakku sekalian, apa tentunya yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Yakni pertama adalah, masih diingat bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi terjadi apabila adanya huruf mad yang bertemu dengan huruf berharokat sukun asli di dalam satu kalimat. Lalu yang kedua, mad lazim musaqqal kilmi terjadi apabila adanya huruf mat ya, huruf mat bertemu dengan atau diikuti dengan huruf yang berharokat tasdid di dalam juga satu kalimat. Nah, yang ketiga, cara membacanya harus baik mad lazim mukhaffaf dan musaqqal kilmi wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah bisa lebih paham ya? Alhamdulillah. Tentunya terus memotivasi diri kita untuk membenahi bacaan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama kita. Ya. Kemudian ini latihan soal. Tentunya kalian
diharapkan mengerjakan soal latihan ini. Dan yang pertama adalah mampu menjelaskan tadi pengertian mad lazim, mukhafaf kilmi, dan musakol kilmi. Yang kedua, coba kalian temukan dalam bacaan Al-Quran contoh hukum bacaan mad lazim, mukhafaf kilmi sebanyak 2 contoh saja dan 5 contoh bacaan mad lazim, musakol kilmi. Jangan lupa ya ditulis surah dan ayatnya. Yang ketiga, coba kamu mendeskripsikan bagaimana menggambarkan cara membacakan hukum bacaan mad lazim, mukhafaf kilmi, dan musakol kilmi. Mana yang harus dipanjangkan 6 harokat dan mana bacaan yang harus diringankan. Terus kalian, kita tentunya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.